Mengabdi dulu jadi guru lewat program Indonesia Mengajar. Kebetulan ditempatkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung. Guru apa ya? Guru SD. Oh, guru SD. Guru SD Mbak. Jadi 1 tahun kita menetap di satu SD di satu desa yang sekolahnya memang secara kuantitas kekurangan guru. Habis itu karena ngerasa pas di situ tuh lah kayak momennya ya melihat gimana sih kebijakan publik itu dari pusat beda banget nih nyampe ke daerah nih. Betul, ada ya iya. something wrong. Apa sih ini? Nah itu belum menurutku tidak terjawab dengan background S1ku. Jadi kayaknya perlu nih belajar lagi S2 tentang kebijakan publik. Nah 20% itu kan susah banget. Di sini 2 partai ini mewakili sebagai mereka kan dapat suara, tapi nggak cukup untuk punya kursi di perwakilan. Jadi mereka nggak bisa nyalonin. Dampaknya ke masyarakat apa? Pilihan masyarakat sedikit. Satu, kedua ada transaksi politik. Aduh harus masuk koalisi yang besar nih, harus apa ya deal-dealan itu di dari gitu. sudut pandang orang yang mau mencalonkan. Betul. Dan buat masyarakat juga ya pilihannya sedikit. Itu lagi. Padahal secara konstitusi diatur bahwa putusan MK adalah final and binding. Itu adalah putusan terakhir dan mengikat harusnya. Jadi langsung diturutin. Jangan udah keputusannya begini mau diganti undang-undang baru. Hai guys, welcome again to another video of Academic Talks. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol soal kontroversi UU Pilkada yang kemarin sempat viral across all social media platform. Kalau kalian aktif di sosial media pasti berseliweran nih postingan peringatan darurat. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian untuk kita sama-sama belajar. Jadi jangan emosi dulu ya. Dan aku ditemenin sama PhD student yang emang dari political science ya. Oke, without further ado kita kenalan dulu. Halo semuanya, saya Raisa Anissa, biasa dipanggil Aca atau Raisa. Saat ini sedang menempuh S3 atau PhD di UNSW, tepatnya di School of Social Science. Konsentrasinya lebih ke public policy atau kebijakan publik, ya mirip-mirip lah sama political science, Mbak. Nah, risetnya tuh bisa dijelasin nggak sekilas tentang apa nih? Kalau aku karena backgroundku di kebijakan publik, dulu juga kebetulan S2 di kebijakan publik, aku akan meneliti tentang bagaimana sih adanya konflik kepentingan dan perilaku yang korup terhadap kebijakan yang dibuat. Nah, aku ngambil studi kasusnya adalah COVID-19 di Indonesia kemarin. Gitu. Sedikit kenalan lebih jauh nih ya. Dulu S1, S2-nya dan background pekerjaannya dulu apa? Bisa diceritain? Dulu aku S1-nya di Universitas Indonesia, angkatan 2007, jurusannya akuntansi. Jadi tapi karena nggak ngerasa itu passionnya ke sana, tapi aku menyukai dunia keuangan atau ekonomi daerah. Jadinya lanjut S2-nya itu di kebijakan publik. Lalu di National University of Singapore atau di nama schoolnya adalah Lee Kuan Yew School of Public Policy. Jadi memang sekolah yang konsentrasi ke mendidik kebijakan publik di region terutama di Asia. Jadi belajar tentang politiknya dari S2 ya? Betul Mbak. Kemudian kerjanya dulu? Kerjanya macam-macam sih sebenarnya. Yang jelas nggak pernah berhubungan dengan accounting. Oh gitu? Jadi nggak pernah. Jadi dulu setelah lulus malah mengabdi dulu jadi guru lewat program Indonesia Mengajar. Kebetulan ditempatkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung. Guru apa ya? Guru SD. Oh, guru SD. Guru SD Mbak. Jadi 1 tahun kita menetap di satu SD di satu desa yang sekolahnya memang secara kuantitas kekurangan guru. Gitu. Jadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat namanya, itu di Provinsi Lampung. Nah, habis itu karena ngerasa pas di situ tuh lah kayak momennya ya melihat gimana sih kebijakan publik itu dari pusat beda banget nih nyampe ke daerah nih. Ada ya something wrong. Apa sih ini? Nah itu belum menurutku tidak terjawab dengan background S1ku. Jadi kayaknya perlu nih belajar lagi S2 tentang kebijakan publik. Nah disitulah momennya. Jadi memang cukup muda sih waktu S2. Jadi baru 1-2 tahun kerja lulus, maksudnya 1-2 tahun lulus. Lalu langsung lanjut S2, itu 10 tahun yang lalu, 2013 sampai 2015. Nah dari situ baru masuk
karir sebagai peneliti. Jadi 2 tahun pertama setelah lulus itu sebagai data analis di Sekretariat Wakil Presiden, lalu 1 tahun lagi di peneliti di nama lembaganya Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, itu bernaung di bawah LPM UI ya. Masih sama sih Mbak, peneliti lah intinya gitu kan. Terus ya jadi masuk ke pemerintahan di pusat gitu. Waktu itu di satu instansi lah, di satu instansi pemerintahan pusat yang kebetulan mengurusi kebijakan-kebijakan atau usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi kan udah tahu lah ya. Ketebak ya. Ketebak lah ya. PNS dulu berarti ya. Nah, jadi ceritanya unik sih Mbak. Waktu masuk itu belum sebagai PNS. Jadi 2017 saya masuk, statusnya pegawai instansi, seleksinya juga tidak berbeda dari ASN. Jadi mirip-mirip seleksi BI, OJK gitu. Jadi ada beberapa tahap, tahapannya cukup panjang. Jadi pegawai independen lah gitu. Jadi sampai terjadilah sesuatu yang di 2019 itu di institusi kami gitu. Dijadikan milik negara gitu ya? Dijadikan status kepegawaiannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Gitu. Kemudian lanjut PhD. Nah, kemudian karena jadi ASN berapa tahun ya, sempat 2 tahunan kebetulan, terus memang udah pengen niat lanjut sekolah lagi gitu, lanjut sekolah lagi, dan memang suka riset di kebijakan publik, jadinya saya apply di beberapa tempat, di beberapa scholarship, alhamdulillah nyangkut rezekinya dapat tawaran beasiswa kampus di sini lewat University International Postgraduate Award. Nah, dari situ kayaknya terus meminta ya pertimbangan orang tua, lalu ya inilah ya evaluasi, kayaknya ini saat yang tepat untuk mungkin meninggalkan dulu dunia ASN-nya. Bukan dulu sih, jadi meninggalkan dunia ASN atau resign sebagai ASN, lalu fokus untuk ke S3. Jadi statusnya bukan tugas belajar, tapi memang mengundurkan diri dan fokus di studi S3 di sini. Ya, jadi cukup langkah yang berani ya ini, berhenti dari PNS ya, karena kan itu impian semua orang tua di Indonesia kan. Betul. Kayak gitu kan biasanya. Betul. Nah, beasiswanya waktu S2 apa? Kalau S2 juga dari National University of Singapore dulu. Jadi emang karena waktu itu kampusnya masih relatif muda dan memang nyari banyak talent ya dari seluruh Asia, dia banyak membiayai. Nah, dia biayanya itu dari filantropis. Jadi kebetulan misalnya saya dapatnya dari namanya Li Ka-shing Scholarship, itu filantropis dari Hong Kong gitu. Nah, ada teman-teman yang dapat dari siapa gitu. Jadi kebetulan tapi endowmentnya lewat kampus lah gitu Mbak. Betul. Jadi apply-nya langsung ke kampus langsung gitu ya? Ke kampus. Jadi pas kebetulan daftar, pas kita mau mencari LOA-nya, langsung ngisi form yang sama, butuh nggak scholarship gitu ya. Udah saya isi butuh, saya lengkapin. Nah, ini proses yang sama juga di UNSW. Jadi begitu pas kayak ini ya, expression of interest, ada satu form yang butuh scholarship nggak, mau di-assess tambahan nggak, nah aku centang gitu. Itu sih. Jadi memang passionnya lebih ke politik ya sebenarnya? Ya lumayan, sektor publik lah, sektor publik gitu Mbak. Yang bagus juga sih, karena aku juga kalau kita ngeliat di media kan banyak orang yang berbicara politik tuh kan laki-laki ya. Ini juga suatu pencerahan ya. Betul. Oke nih, sebagai anak yang lagi studi politik lah ya di UNSW di level PhD, kamu sendiri ngelihat kontroversi yang baru-baru kemarin terjadi ini tentang UU Pilkada, menurut kamu itu duduk perkaranya tuh apa sih? Oke, mungkin jelasin sedikit, tapi mungkin disclaimer dulu, background saya bukan di bidang hukum, jadi mungkin tidak terlalu detail ya, atau tidak terlalu teknis. Tapi intinya kan masyarakat itu lewat dua partai waktu itu, Partai Buruh dan Partai Gelora itu menjudicial review, men-challenge Mbak. Jadi judicial review itu men-challenge suatu undang-undang, levelnya harus undang-undang, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang di judicial review adalah Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang proses pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Ya pilkada lah kita bisa bilang. Karena di situ terutama pasal yang berkaitan dengan satu ambang batas partai itu, pertama partai bisa mencalonkan atau mengirimkan calon untuk baik itu gubernur, wali kota, atau bupati. Yang kedua terkait batas usia. Nah, itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan 60 yang tentang ambang batas suaranya. Yang kedua adalah lewat putusan 70 terkait batas usianya. Kenapa sih itu penting gitu ya? Karena kalau secara teori, secara kebijakan kita kan menggunakan sistem demokrasi. Tapi
di peraturan yang sebelumnya tinggi sekali nih, makanya orang threshold gitu ya. Kalau pernah dengar nih apa sih threshold? Jadi intinya untuk bisa nyalonin gubernur, bupati atau wali kota, dia sebelum di aturan yang sebelumnya itu dia butuh 20% suara di DPRD provinsi ataupun kabupaten atau wali kota kota madya gitu ya. Sebelumnya 20% itu kan susah banget dapatnya, harus berkoalisi. Nah, disitulah yang harus ada transaksi politik segala macam. Nah, di sini dua partai ini mewakili sebagai mereka kan dapat suara tapi nggak cukup untuk punya kursi di perwakilan. Jadi mereka nggak bisa nyalonin. Dampaknya ke masyarakat apa? Pilihan masyarakat sedikit. Satu. Kedua, ada transaksi politik. Aduh, harus masuk koalisi yang besar nih, harus deal-dealan itu dari gitu. Sudut pandang orang yang mau mencalonkan. Betul. Dan buat masyarakat juga ya pilihannya sedikit. Itu lagi gitu ya. Dan semakin kalau bahasa di di teorinya ada gatekeeping, ada pembatas. Orang biasa tuh akan jadi semakin susah. Orang biasa yang punya intensi baik untuk memimpin daerah, misalnya putra daerah yang memimpin daerahnya, kembali ke daerahnya, akan terbentur lagi dengan harus 20%, saya bukan siapa-siapa gitu. Nah, akhirnya setelah di judicial review itu lewat proses di Mahkamah Konstitusi, ini keluarlah si putusan yang dua itu, 60 dan 70 itu, dan mengabulkan bahwa ya udah nggak harus 20%, tapi ada sesuai proporsi dari jumlah suara. Jadi partainya kalau udah dapat suara di daerah tersebut ada batas minimumnya, tapi nggak harus punya kursi di DPRD. Gitu. Jadi intinya karena kan itu mencerminkan rakyat nih udah percaya loh, udah milih partai ini dengan sekian jumlah suara, ada suara rakyat yang dititipkan. Jadi bolehlah dia berhak itu untuk memberikan atau mencalonkan diri gitu sih, kurang lebih itu dulu deh Mbak, coba gitu ya. Jadi sebenarnya putusannya kan bagus ya, membuat suatu keputusan yang lebih inklusif sehingga memungkinkan banyak orang untuk bisa mencalonkan diri. Betul gitu. Terus yang bikin rame adalah itu kan berarti kan dari undang-undang itu harus dijalankan dan diturunkan kan lewat penyelenggara pilkada ini. Siapa penyelenggaranya? KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan secara teknis, jadi kan undang-undang sifatnya lebih tinggi ya sebagai produk kebijakan. Di level tingkat teknis harus ada regulasi lagi yang mengatur. Itulah yang disebut PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk teknisnya gitu. Nah, teknisnya kemarin rame karena PKPU yang sebelumnya masih ikut aturan yang lama. Dia harus ikut aturan yang baru ini, yang dari MK. Tapi di saat yang bersamaan DPR ini mewacanakan ya udah kalau MK udah memutuskan gitu, kita bikin aja UU baru. Nah, itu yang di situ padahal secara konstitusi diatur bahwa putusan MK adalah final and binding. Itu adalah putusan terakhir dan mengikat harusnya. Jadi langsung diturutin, jangan udah keputusannya begini mau diganti undang-undang baru. Itulah yang mau dikawal, yang masyarakat kayak geram gitu loh, gimana sih kalian ini gitu, kalian tidak melaksanakan fungsinya ibaratnya gitu, kok kalian malah mau kayak nyari celah, mau dikadalin gitu. Karena padahal udah jelas nih, karena itu yang terjadi di waktu putusannya batas usia capres cawapres. Begitu MK bilang ya udah boleh karena usianya waktu itu Gibran, langsung dilaksanain, nggak ada rame-rame terus perubahan undang-undang segala macam. Kok begitu ini tiba-tiba jadi beda konteks gitu. Jadi kayak cherry pick ya? Iya, cherry pick. Kenapa yang dulu boleh, kenapa yang ini enggak? Yang dulu langsung nurut, yang ini nyari celah gitu. Kurang Tapi lebihnya gitu. Secara kekuatan yang mana sih yang lebih powerful, putusan MK atau yang DPR? Putusan MK harusnya sudah final dan binding, nggak boleh. Kalaupun dan akhirnya karena tekanan masyarakat itu kan DPR berdalihnya ya udah deh RUU ini nggak jadi disahkan sekarang, tapi akan menjadi wacana di yang periode mendatang. Kalau nggak salah gitu sih untuk terakhir. Jadi kayak ya udah win-winnya emang nggak boleh kayak gitu karena secara secara konstitusi dan sudah secara ini secara hierarkinya secara hierarki juga harusnya udah final gitu, harus langsung diputuskan dan nanti peraturan KPU-nya mengikuti dari putusan MK yang sudah dijatuhkan itu gitu. Nah, kalau menurut opini Raisa sendiri nih ya, sampai orang-orang turun ke jalan itu sebenarnya kenapa tuh?
Ya pertama, kan harusnya institusi itu kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, harusnya menjalankan perannya masing-masing. Oh ya. Gitu kan. Jadi kalau si legislatif ini keterlaluan kayak UU Pilkada ini, misalnya RUU Pilkada, revisi RUU Pilkada ini, harusnya kan lembaga pengawasannya yang mengawasi atau menjadi check and balance mechanism gitu. Tapi karena tidak berjalan lagi dengan seimbang, ya kalau dalam teori ya demokrasi dan segala macam, ya peran masyarakat lah yang harus menekan gitu. Kayak ini kayaknya kalau cuman rame-rame di sosial media udah nggak bisa lagi nih, harus ada penekanan yang lebih besar bahwa hey, tolong dong kita jaga demokrasi kita dengan patuhi putusan MK, karena bagaimanapun itu berdampak lebih besar gitu. Apalagi pilkada kan sampai ke tingkat daerah, sampai ke tingkat pemerintah tingkat 2, itu yang paling dirasakan masyarakat gitu. Jadi lebih rata lah marahnya kalau yang sekarang gitu ya, bisa dibilang gitu, karena berdampaknya lumayan sistemik dan lebih langsung juga ke masyarakat sih gitu. Jadi mereka menyuarakan karena udah nggak bisa lagi nih lewat, karena selama ini kan masyarakat selain di voting hampir nggak punya power ya gitu kan. Karena mereka secara teori menyalurkan powernya itu lewat partai politik. Nah tapi kan ya udah tahu sendiri di sini nggak bisa berfungsi dengan baik. Ya udah, itulah yang bisa dilakukan. Jadi media, lalu masyarakat dan terutama mahasiswa ya, para pelajar ya memang di banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi ya memang mereka berperan besar untuk mengawasi juga dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Betul. Begitu. Akibat dari kontroversi ini kan sekarang pembahasannya kayaknya udah melebar kemana-mana nih, sampai ke isu bullying juga nih, sampai ke menantu dan anak presiden. Nah menurut kamu sendiri gimana nih? Yang itu emang kayak paralel tapi bisa dibilang blessing in disguise kalau menurut aku ya, karena udahlah secara kebijakan ada kejadian itu atau rentetan itu, di sisi lain sebenarnya waktu itu tuh si UU Pilkada ini mau direvisi dan nggak ngikutin MK tuh biar apa sih? Kan digadang-gadang atau disinyalir supaya ada satu orang yang tetap bisa lolos walaupun usianya belum nyampe. Gitu kan Mbak, gitu kan. Siapakah orang ini gitu. Nah kebetulan ada asumsi seperti itu. Nah kebetulan orangnya ini di saat yang sama kok bisa sosial medianya pun mempost hal-hal yang semakin membuat netizen marah, panas gitu. Dan kok netizen jadi mikir, ini kok bisa-bisanya semua orang lagi berjibaku memperjuangkan dirimu, kok dirimu malah lumayan tone deaf ya bisa dibilang, kok malah ada di luar negeri berfoya-foya seperti itu, di saat ini gonjang-ganjing kan gara-gara sosok ini juga gitu lah kurang lebih. Akhirnya malah merembet kemana-mana ya, sampai kayaknya udah out of topic juga kan ya. Betul. Tapi di sisi lain ya masyarakat ya bisanya itu gitu kan. Di sisi lain penekanan publik karena nggak semua bisa turun ke jalan, karena nggak semua bisa nulis artikel di media. Ya salah satu yang bisa dilakukan ya memang melakukan penekanan publik di ranah mungkin dunia maya gitu sih. Itu juga dengan era teknologi sekarang memang itu hal yang wajar, unik. Maksudnya di Indonesia tuh nggak unik, tapi di sisi lain ada khas-khasnya juga sih, kayak ya kenapa soal nepotisme ini gitu. Itu memang di Indonesia tuh cukup inilah gitu, cukup membuat distinguish dari negara yang lain gitu. Karena masih kental ya. Masih kental sekali gitu. Dan balik lagi mungkin ya ada faktor karena kita dulu feodalisme cukup kuat segala macam gitu kan. Gitu sih Mbak. Nah, tentang keresahan dari dunia politik di Indonesia. Nah, kamu sendiri sebagai PhD student, opini kamu tentang situasi politik di Indonesia ini sekarang ini gimana sih? Yang pertama sebenarnya kalau kita di luar negeri itu enaknya ya mungkin enak ya, kita nggak melihat langsung tapi kita bisa lebih netral, lebih objektif untuk melihat karena nggak ada di dalam kan. Mungkin yang di dalam yang masih di Indonesia lebih marah jadinya emosi, jadi agak susah untuk mungkin berpikir lebih ya udah what is next, what we can do gitu. Nah kalau di luar negeri saya pribadi sama teman-teman yang mungkin ada keresahan yang sama, yang mungkin ada di bidang studi yang sama, kita langsung kayak berkumpul untuk kita bisa apa nih gitu kan. Kita bisa apa, ada teman-teman yang nulis blog, nulis artikel di artikel populer ya. Kalau udah kayak gini kayaknya udah nggak bisa nih lewat jurnal gitu ya, kayaknya agak lama lagi Mbak ya, belum peer review segala macem. Jadi waktu itu yang bisa kita lakukan blog, artikel, press release, gimana sikap kita segala macem.
Dan ya itu kalau kata teman-teman ya selemah-lemahnya iman bikin press release lah gitu bahwa kita sikap pelajar di Indonesia itu sangat mengecam misalnya waktu itu ya, indikasi untuk merevisi UU Pilkada dan tidak mematuhi keputusannya Mahkamah Konstitusi misalnya seperti itu. Terus habis itu ya kita bikin diskusi-diskusi kayak semalam sama teman-teman pelajar Australia kita bikin diskusi tentang declining demokrasi ini karena banyak scholars atau akademisi Australia itu juga yang mengikuti perkembangan Indonesia ya. Mungkin notice dalam 5 tahun terakhir itu ton paper-paper sama, ada regressing demokrasi, declining demokrasi, toward authoritarianism. Karena mereka udah lihat, mereka kan lihat dari jauh, jadi kayak lebih zoom out, jadi kayak ngelihat, wah ini kok Indonesia makin penurunan nih demokrasinya gitu. Nah terus tapi apa yang bisa kita lakukan ya, apalagi sebagai pelajar gitu ya. Ya ada juga Mbak mungkin keterbatasan misalnya karena beasiswa dan segala macam gitu yang bisa dilakukan, tapi aktivisme tuh sebenarnya bisa dilakukan dengan banyak cara sih ya, di sosial media, dengan ngepost peringatan darurat kemarin aja pasti udah sesuatu sih, pasti paling enggak membuat awareness teman-teman misalnya non Indonesia, kenapa nih negara kamu lagi kenapa, ada apa sih gitu, dan dengan satu orang kita jelasin aja, oh ya negaraku lagi begini-begini nih, mau ada misalnya usaha-usaha untuk menghancurkan konstitusi gitu, atau usaha-usaha menghancurkan demokrasi gitu, nah itu juga udah menjadi usaha kita sih gitu, walaupun misalnya kita nggak bisa ngikut demo ya udah nggak apa-apa gitu, tapi terutama kalau saya sebagai yang sedang PhD dan teman-teman yang mungkin di bidang ini kebetulan kan yang memang bidang kita gitu ya, kita mungkin harus speak more, do more gitu sih. Karena kan kalian juga punya teorinya, punya background pendidikannya, dan karena sebagai PhD student yang sedang studi di negara lain, di lingkungan akademis kan akses terhadap referensi-referensi kan juga bagus ya. Betul. Dan coverage media kan kurang banget nih Mbak Mandi asing ya terutama. Semalam tuh di dalam diskusinya yang PPI Australia itu ya memang bilang, karena salah satu narasumbernya kan akademisi Australia yang kebetulan supervisorku ya, dia bilang I'm surprised, kata dia, media Australia ini kok dikit banget yang ngeliput what happened in Indonesia yang tanggal 22 Agustus. Padahal kan itu masif, depan DPR, sampai ada ya kerusuhan, lalu di beberapa daerah. Itu dikit banget loh media yang mengcover. Makanya senjata lain adalah ya lewat sosial media ini, lewat kalau media kan soal korporasi ya, udah ada pesanannya ya, udah ada interest lah, udah ada kepentingannya masing-masing dan tujuannya mungkin profit, menjaga apa segala macam. Kita nggak bisa mengendalikan itu, yang bisa kendalikan ya udah kita bisa apa, makanya masif di sosial media itu sih. Tapi itu cukup yang menjadi trending topik dan akhirnya bisa membuka sih tadi kok pembicaraan emang ngapain sih di Indonesia, ada apa gitu. Paling nggak sih seperti itu. Betul, untuk bisa membuka suatu topik aja sebenarnya itu udah indikasi yang bagus ya. Jadi men-trigger diskusi kan. Men-trigger diskusi dan sudah tempatnya kita ini yang dapat privilege untuk kuliah di luar negeri harusnya bisa lebih melakukan itu gitu sih. Tapi emang ada indikasi ya kalau di bidang politik sendiri ya, maksudnya di dunia akademis di bidang politik selama 5 tahun terakhir ada indikasi regressing demokrasi ya di Indonesia gitu ya? Banyak, dan itu sudah secara akademisi banyak yang membahas kan, mulai dari penurunan misalnya indeks persepsi korupsi dulu, kita memang masih jauh, angka kita waktu itu di 2019 itu misalnya 40, tapi di 2019 kan lumayan masif tuh, ada revisi UU KPK, ada UU Cipta Kerja, UU Minerba. Nah di situ mulai indikator-indikator itu kan mungkin yang paling gampang ya Mbak secara inilah ya, secara di permukaan melihat indikator-indikator. Jadi itu turun. Lalu persepsinya investor juga, ini investasi di Indonesia kayaknya makin susah nih gitu, makin malah banyak hambatan gitu kan. Terus abis itu ada satu indikator juga terkait demokrasi. Kita juga menurun juga karena soal ini kok makin gak demokrasi lagi nih, kebebasan pers dibungkam, lalu makin ada penahanan terhadap warga sipil. Nah itu tuh Mbak, paling nggak dalam 5 tahun terakhir makin banyak dan itu udah bukan Indonesia lagi yang ngomong, maksudnya udah banyak akademisi di dunia dan nggak hanya akademisi, misalnya institusi-institusi penelitian juga udah menyoroti itu. Nah, Indonesia kenapa nih, walaupun balik lagi nggak Indonesia doang, karena memang sekarang dunia trennya condong atau towards into authoritarian, mau balik lagi ke otoritarian lagi. Tapi tetap kita harus suarakan bahwa jangan sampai nih, karena Indonesia masih muda kan demokrasinya, jadi jangan sampai
ya gimana sih Mbak, misalnya anak masih muda, masih semangat-semangatnya, tapi dihancurkan oleh orang-orang tua yang misalnya, aduh jangan kayak gini deh, gitu kan, mau otoritarian lagi. Nah ibaratnya simpelnya gitu sih. Gini, aku kan sempat baca nih di beberapa artikel yang bilang bahwa Indonesia tuh masih belum siap atau belum cocok untuk menerapkan demokrasi, karena demokrasi itu sendiri kan dari Barat nih ya. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Oke, jadi memang tujuan utamanya itu bukan demokrasi, tapi yang demokrasi itu adalah jalan untuk mencapai bahwa kesejahteraan rakyat di atas segalanya sebenarnya, gitu kan. Kenapa sih kita harus demokrasi? Karena sebelumnya di Indonesia kita kan dijajah begitu lama ya Mbak. Ada yang namanya feodalisme. Nah, feodalisme, lalu monarki, banyak kerajaan-kerajaan. Nah, dengan sistem yang seperti itu, pertama orang nggak akan punya kesempatan yang sama untuk climb up, naik ke atas gitu. Zaman dulu kalau kita bukan anak raja, bukan ningrat, bukan keturunan dari yang cendekiawan, pasti akan susah mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Nah, dengan demokrasi karena ada sistem pemilihan, lalu ada tadi mekanisme check and balance karena ada 3 pembagian kekuasaan, paling tidak gitu kan, ada kesempatan-kesempatan rakyat biasa juga untuk tersuarakan atau mendapatkan kesempatan yang sama gitu sih. Karena kebetulan juga di masa lalunya kita feodalisme dan juga kerajaan sih. Jadi dengan demokrasi itu jalan untuk supaya kita bisa tadi mensejahterakan rakyat dan rakyat juga punya kesempatan yang sama. Terus kita juga bisa punya kualitas pemimpin yang bukan hanya karena dia ini anak siapa, punya darah apa, keturunan siapa, tapi orang yang misalnya punya kompetensi. Oh ya, dengan jalan demokrasi karena ada voting, karena ada pilkada atau pemilu, ada jalan untuk orang ini juga bisa memimpin paling tidak wilayah pemerintahan tingkat 2, tingkat pertama atau sampai presiden gitu sih sebenarnya. Masalah siap nggak siapnya? Siap nggak siapnya sebenarnya ini juga demokrasi itu nggak ada yang sempurna sebenarnya. Setuju karena demokrasinya Barat pun Amerika juga punya masalah, di Eropa juga ada masalah, tapi itu yang bisa kita usahakan. Makanya di sini peran-peran akademisi lalu masyarakat tadi ya untuk menjaga loh, impian kita kan demokrasi karena kita udah melewati otoritarian 32 tahun dulu ya di Orde Baru gitu tuh, bagaimana ada represi, nggak boleh ada kebebasan berpendapat, nggak ada kesempatan untuk alternatif selain partai yang terbesar gitu kan, karena kita udah di situ. Justru ini kita harus mengusahakan supaya nggak balik lagi atau even worse than that, atau lebih buruk daripada itu sih gitu. Karena jadi, itu kita harus ingat itu impian kita bersama di masa yang lalu gitu kan. Jadi ini yang udah diusahakan oleh para senior-senior kita waktu di reformasi 98. Nah, ini harus kita jaga sih. Emang masih muda dan justru masih gonjang-ganjing, betul, dan setuju. Tapi kita juga bisa belajar dari negara yang berhasil mempertahankan demokrasinya misalnya ya kita bisa belajar dari sana di sisi-sisi mana sih mereka kuat, dan kita juga bisa belajar bagaimana memperbaiki itu. Makanya satu-satu tuh tadi gitu ya, Mahkamah Konstitusi, lalu masyarakat kita tekan terus DPR, karena bagaimanapun mereka adalah perwakilan kita sih gitu, sebagai masyarakat, sebagai rakyat gitu. Nah, seberapa penting nih masyarakat harus belajar tentang kebijakan publik atau tentang situasi-situasi kayak gini? Oke, mungkin sederhananya dari semua podcast yang Mbak Sofi nih, menurutku akar permasalahannya kan ya soal gaji dosen. Apalagi Mbak kemarin kontroversinya joki energi terbarukan, joki pendidikan. Akar masalahnya apa? Kebijakannya sebenarnya kan. Baik itu kalau di teorinya kan ada siklus kebijakan. Jadi dari kebijakan itu dibuat, lalu dari agenda setting, namanya kita buat agenda dulu ya. Apa sih agendanya mau bikin kebijakan ini? Terus baru di formulasi kebijakannya dan segala macam. Nah, dari tiap tahapan-tahapan ini tuh sebenarnya berefek langsung ke masyarakat gitu. Dan ujung-ujungnya semua hal yang dilakukan masyarakat itu ada kebijakan yang mendasarinya atau menjadi faktor yang mempengaruhinya gitu sih sebenarnya. Nah, disitulah peran studi-studi kebijakan publik itu penting sih. Jadi gimana secara benar kebijakan itu dibuat, bagaimana kebijakan yang udah ada ya udah terlanjur, tapi kita bisa evaluasi nggak sih untuk next step-nya, ya termasuk di Resetku kayak ya udah COVID udah kejadian, ya udah dalam COVID ada korupsinya, tapi kita nggak tahu di masa mendatang ada nggak pandemi lagi, ada nggak sih kejadian kedaruratan misalnya karena natural disaster misalnya. Nah di kala itu tuh kita harus bahasa gampangnya sregep gitu, harusnya apa sih yang benteng-benteng yang harus kita buat dari segi kebijakan, regulasinya,
orangnya, misalnya orangnya harus dipagerin, jangan ada konflik kepentingan atau apa. Nah, di situ sih pentingnya kebijakan publik, dan ya riset kita kan nggak mengubah dunia ya, tapi kita berkontribusi sesuatu. Oh ya, kontribusinya adalah ya kalau di masa mendatang bangsa kita Indonesia ini ada kejadian lagi kedaruratan gitu, ya paling tidak kita bisa memagari dengan lebih siap, karena memang waktu kejadian COVID itu, karena saya juga ada di dalam sistem waktu itu, emang we don't know what to do gitu. Kita ngapain unprecedented gitu ya. Dan maling-maling itu akan siap merongrong karena semua kayak celah ya nih, betul gitu. Udah kondisi lagi darurat, ada aja yang punya pikiran untuk korupsi gitu kan. Gitu. It's not new, tapi we can prevent it gitu. Iya. Jadi mungkin juga orang-orang kayak Raisa atau teman-teman lain yang memang belajar tentang itu juga memang harus rajin mengekspos publik ya. Karena nggak semua orang se-educated itu juga loh, dan nggak semua orang juga mendapatkan akses informasi yang sama. Tapi minimal dengan banyaknya mungkin podcast-podcast kayak gini, atau Raisa sama teman-teman bikin postingan-postingan, kan masyarakat jadi lebih dapat informasi yang cukup gitu. Itu PR-nya memang betul. Ada gap antara ya akademisi, orang yang lebih knowledgeable, sampai ke masyarakat atau membahasakan dengan simple. Ya memang makanya salut sih. Karena menurut aku juga waktu awal-awal peringatan darurat itu tahunnya udah marah semua. Ya, betul. Melewati step awal, yaitu ini ada apa dulu nih, gitu ya. Betul. Awareness-nya apa dulu ya, gitu ya. Betul. Tiba-tiba udah pada marah aja semua gitu kan. Dan orang yang atau masyarakat kan cenderung gampang nih. Ya. Ada yang marah ya ikut marah gitu, apalagi yang marah itu adalah misalnya junjungan dia di sosial media gitu kan. Jadi ya ikut aja marah, walaupun mereka juga nggak tahu nih ada apa di perkaranya gitu. Betul. Ya memang itu sih PR-nya. Tapi aku rasa dalam 5 tahun terakhir ya, karena sebelum kejadian ini kan kemarahan masyarakat terbesar itu juga di 2019 waktu revisi UU KPK, bareng ada nama gerakan reformasi di korupsi ya Mbak, kalau masih ingat. Memang itu lebih segmented gitu, dan memang lebih restricted dalam hal waktu itu serangan digital juga kencang gitu. Jadi buzzer, pernah dengar istilah doxing, ada hacking. Jadi teman-teman yang berusaha untuk menyuarakan atau aktivisme itu kena serangan juga balik dari entahlah siapa gitu ya, yang pasti punya anggaran dan pasti punya perangkat yang cukup. Nah, yang di sini menurutku bedanya, dan waktu itu mungkin kalau yang reformasi di korupsi balik lagi segmented, nggak ngefek. Emang apa efeknya kalau revisi UU KPK itu apa sih efeknya ke gue nih, masyarakat yang biasa aja gitu. Masyarakat kadang-kadang nggak merasakan efeknya langsung. Betul. Jadi nggak merasakan efeknya langsung, dan memang tadi setuju Mbak, loncat juga langsung marah, orang nggak paham nih emang apa yang terjadi, terus apa efeknya buat kita. Padahal ada juga efeknya, karena salah satunya waktu itu ya KPK kan juga menjadi harapan ya buat masyarakat setelah reformasi untuk institusi penegak hukum yang sebelumnya itu kebetulan udah susah nih masyarakat percaya, ada trust issue, lalu adalah harapan baru, tapi harapan ini mau dihancurkan juga lewat revisi undang-undangnya, lagi-lagi kebijakan juga gitu Mbak. Nah, sedangkan kalau yang sekarang mungkin lebih masif, satu, kedua serangan digitalnya nggak separah 2019. Oh gitu ya? Betul. Jadi kalau saya tanya teman-teman, lalu di beberapa diskusi memang kesimpulannya salah satunya yaitu, alhamdulillah nih buzzernya nggak separah itu, dan buzzernya dilawan lagi dengan netizen. Kalau dulu buzzer ini bikin netizen tuh kemakan Mbak gitu. Jadi soal Taliban, kalau pernah dengar ya, KPK Taliban lah, apalah, ini revisi juga untuk menguatkan apa segala macam, itu buzzer ini menang lah gitu, karena netizen percaya gitu. Karena balik lagi mungkin di saat itu tidak cukup kuat ya secara resources dan tenaga untuk melawan balik. Sedangkan yang sekarang mungkin lebih prepare lagi gitu ya. Mungkin bukan prepare sih, lebih siap lagi gitu, bahwa karena udah belajar dari 2019 kan gitu. Jadi lebih banyak tadi media-media yang lebih menyuarakan duduk perkaranya. Ada juga kalau ini Mbak, Gen Z itu juga banyak tuh yang bikin konten-konten lebih ini loh kenapa MK ini gini adalah beberapa. Tapi memang masih ya isu inklusivitas tadi juga sama jangkauan kali ya, belum terlalu masif gitu. Mungkin yang marah nih cuma di Instagram sama Twitter, TikTok baik-baik aja. Nah itu juga ngaruh juga tuh, gitu-gitu sih. Kayaknya rame kok di semuanya. Rame semua ya. Oke. Kalau aku emang nggak pakai X, tapi aku kan pakai 3 nih, YouTube,
YouTube, TikTok, sama Instagram. Ya berantem semua itu isinya. Oke, dan marah semua ya. Oke. Ya baik marah di kiri maupun marah di kanan ya. Jadi lumayan seimbang ya. Iya, betul. Ya dua-duanya marah lah. Betul. Dua belah pihak berantem. Ya lebih ini sih. Tapi lebih seru lah kalau gitu kan, check and balance mekanisme jalan gitu, dan masyarakat jadi nggak mudah termakan hoax sih. Kalau yang sekarang, kalau secara observasi, yang sekarang itu masyarakat udah lebih cerdas. Yang ngelawan buzzer akhirnya juga masyarakat lagi gitu. Jadi lebih ada progres lah gitu. Walaupun masih kita terseok-seok sih soal itu, Mbak. Iya. Gitu. Tadi kan kita sempat ngebahas soal KPK ya. Menurut kamu ada hubungannya nggak sih dengan suatu kebijakan sama potensi korupsi? Oke, nah itu exactly yang aku teliti, Mbak. Jadi walaupun case-nya adalah COVID, tapi secara lebih garis besar adalah nih korupsi ini tuh udah bukan soal ngambil duit, udah bukan soal disuap lagi. Ini tuh bagaimana korupsi itu bisa mempengaruhi kebijakan dari setiap step-stepnya. Dari mulai tadi agenda setting, apa ya yang bisa dikorupsi dari situ gitu ya. Dari situ ngambil keuntungannya di mana sih? Karena bisa aja gitu, termasuk misalnya nepotisme dalam penunjukan yang nanti menteri ini ya gitu. Yang kepala ini ya. Nah, itu kan udah mulai, karena udah ada intensi kan ujung-ujungnya nanti dia akan ngamanin kita nih kalau nanti kita mau menggunakan resources dalam bidang tertentu misalnya gitu. Itu kan baru di settingannya. Begitu di eksekusinya, kalau perlu kita lemahin juga nih institusi misalnya keuangannya. Nanti jadi gampang deh nyairin anggaran, tutup mata deh soal misalnya akuntabilitas dari penggunaan anggarannya. Terus ada lagi begitu di evaluasi kebijakan, ya udah kita lemahin juga aja nih kalau bisa, tunjuk lagi kepala accountability institutionnya ya, misalnya di MA atau di MK, ini siapanya siapa gitu kan. Nah, di situ juga untuk memuluskan jalan juga biar korupsi itu semakin pudar, nggak kelihatan lagi ya? Udah itu lebih sistemik. Itu kalau secara framework, kalau yang aku pakai namanya capture gitu, elite capture atau state capture. Jadi negara tuh juga merampok sebenarnya. Jadi udah bukan soal ini anggaran gue lebihin lah 100 juta. It's still there, tapi itu udah traditional corruption kalau secara teori. Sekarang tuh teori tuh udah semakin canggih. Jadi dia mengcapture sampai ke ini kebijakan ini ntar nguntungin siapa sih gitu. Udah bukan lagi kalau secara ininya kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Bunyinya tuh kayak apa sih kebijakan yang punya potensi korupsi? Misalnya kemarin waktu kalau COVID ya Mbak, lagi-lagi di risetku, siapa sih yang diuntungin dari distribusi vaksin yang pemegang distributor vaksinnya adalah perusahaan tertentu misalnya. Itu kan bisa jadi di belakang ada bisikan-bisikan, ada peran dari industri yang mempengaruhi dalam regulasinya tuh ada ini dong, nggak usah tender-tender deh, langsung aja tunjuk gitu. Jadi kan di situ ada menguntungkan gitu. Dan balik lagi ke masyarakat, itu kan bisa jadi buat masyarakat, kita nggak tahu nih pilihannya, tahu-tahu kita dikasih aja vaksin yang kita nggak tahu itu terbaik apa enggak. Itu melalui kompetisi yang sehat atau enggak ya, balik lagi ke kesejahteraan masyarakat. Dan balik lagi juga ke ongkos ya. Kalau secara teori korupsi itu kan membuat ongkos ekonomi lebih mahal. Apa-apa mahal tuh kenapa sih? Salah satunya kebijakannya. Kita nggak tahu ada kickback di belakang, tadi industri ngasih berapa sih. Nah, ujungnya kan duit itu kalau di-convert, kalau langsung turun ke masyarakat dengan transparan kan bisa membuat misalnya lebih banyak fasilitas atau lebih banyak subsidi yang diberikan pada masyarakat, nilainya lebih besar, atau jangkauan penerima subsidinya lebih banyak. Gitu sih Mbak, jadi makanya arahnya sekarang udah ke sana, dan riset-riset yang seperti itu harus lebih banyak lagi nih gitu, supaya kalau dulu sih aku pernah dengar ya beberapa kayak pejabat publik atau menteri kena kasus masuk penjara bukan karena korupsi duitnya, tapi karena tanda tangan kebijakannya gitu ya. Ya betul. Nah, menurut kamu tuh gimana tuh kalau kayak bagaimanapun dalam suatu kebijakan atau institusi yang bertanggung jawab tuh siapa? Seharusnya yang tanda tangan itu sudah melewati tahapan dia membaca dong, baik itu regulasinya, kebijakannya, dan konsekuensinya. Makanya pemimpin institusi itu pasti dibayar lebih besar karena itu beriringan jalan dengan tanggung jawab yang dia punya sih sebenarnya gitu. Jadi sama jahatnya sebenarnya ya, daripada dia mengambil langsung uangnya. Iya,
dan kita nggak tahu kan, bisa aja dia bilang saya nggak ngambil, tapi kan kita nggak tahu. Iya juga sih. Dan itu makanya ada pembuktian di pengadilan. Lalu itu juga yang lagi rame tuh Mbak, perampasan aset. Iya, itu coba kan dibahas tuh. Iya, jadi intinya kenapa sih ini rame banget gitu, karena ketika korupsi terjadi kan tadi ada ongkos ekonomi ya, ada ongkos ekonomi yang itu ada kerugian negara. Jadi negara tuh rugi nih gara-gara duit ini diambil. Tapi ketika kasus korupsi itu misalnya diproses ya, ditangkap sampai ditahan, di proses persidangan sampai dijatuhkan vonis, itu nilainya nggak balik secara utuh. Iya. Kenapa? Karena undang-undang yang ada sekarang belum memungkinkan banyak dilakukan perampasan tadi, aset-aset yang sebenarnya udah aliran-aliran dari uang yang dikorupsi. Selama ini misalnya oh ya udah dijatuhkan aja nih dia denda 7M. Lah dia tuh dapat bisa 1 triliun, tapi karena macam-macam ada hambatan-hambatan secara regulasi, bukannya emang bisa disita ya? Bisa, hartanya. Bisa, tapi nggak akan sebanyak itu. Kalau nggak salah, ini aku belum sempat baca datanya, tapi cuma nggak nyampe 10% dari total kerugian sampai yang balik, gitu. Karena masih banyak hambatan secara regulasi. Misalnya, kalau hartanya di luar negeri, terus kalau hartanya udah dicuci, ya kan banyak kan. Kalau pernah lihat berita, kenapa sih tuh artis-artis datang ke KPK? Itu bagian dari pencucian uang juga gitu. Karena setelah ditelusurin, oh ada yang buat bayar biduan, pernah denger kan? Bayar si ini si itu, Velfire, Alphard dibalikin segala macem. Ya itu juga dari sana. Tapi itu baru secuil sebenarnya aset-aset yang misalnya disimpan di luar negeri, lalu aset-aset yang dilindungi di balik nama segala macam. Nah, regulasi kita masih terbatas banget. Padahal best practice-nya kalau di luar negeri itu udah bisa tuh ketika ketika itu udah adalah korupsi, karena korupsi tuh kalau secara terminologi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi cara mencegahnya juga nggak bisa disamain dengan maling nyuri ayam gitu ya, udah balikin aja ayamnya, nggak bisa. Ayamnya nih udah diinvestasiin, ayamnya udah diternakin, ternaknya udah menghasilkan telur, telurnya udah dijual. Nah ibaratnya tuh RUU perampasan aset mau nerabas ke situ gitu loh Mbak, untuk oh ya telurnya udah berapa, ini kan udah hasil dari ini juga gitu. Dan kamu mendukung sekali ya? Mendukung, tapi jangan sampai dipolitisasi. Kemarin kan framingnya buzzer kan, wah giliran undang-undang pilkada ini aja bersuara. Kalian kok nggak bersuara di RUU perampasan aset? Halo, itu udah disuarakan 10 tahun terakhir. Tapi dengan ya orang-orang yang mungkin tidak terekspos media gitu. Dan peliputan yang ini kan nggak sebombastis, oh penangkapan siapa ya, menteri atau siapa gitu ya. Ini kan kerja-kerja yang di balik layar, yang diam-diam gitu sih. Jadi padahal itu udah diwacanakan ya di 10 tahun terakhir lah kurang lebih sebenarnya gitu, dan lama banget. Sedangkan undang-undang revisi yang lain yang ada kepentingan sekelompok orang ini cepet banget, kayak waktu revisi UU KPK aja 2 minggu jadi, Cipta Kerja beberapa hari atau 1 minggu jadi gitu. Sedangkan ini udah 10 tahun, kalau dirasa penting kenapa nggak dari kemarin, kenapa baru sekarang, dan jadi ngebandingin sama gerakan yang marah ini gitu. Gitu sih Mbak. Ya pastinya ya orang yang objektif mah mendukung apa yang terbaik buat negara kan ya. Betul. Jadi ya marah karena 22 Agustus kemarin boleh, tapi juga tetap valid kok kalau kita mendukung RUU perampasan aset. Jadi nggak usah jangan guilt trip lah, itu emang trik toksik lah ya. Toxic trip lah itu gitu. Kesannya kalau udah ngedukung yang bikin postingan peringatan darurat nggak boleh. Ya, seolah-olah kayak lu diem aja tuh RUU perampasan aset. Ya satu-satu, tapi yang bekerja di sini juga udah ada. Ya kalau emang partai politik beneran mendukung ini, ayo bener dong, masuk dong, dibahas dong gitu. Ini udah masuk ke program prioritas, tapi kok nggak gol-gol nih gitu. Jadi kayak diadu domba juga ya. Ya, jadi itu juga tuh netizen sekarang, tapi harus cerdas supaya jangan mau diadu domba sama buzzer gitu. Nah penutup nih, harapan kamu sendiri untuk Indonesia, khususnya politik di Indonesia gimana nih? Ya mungkin pertama tadi balik lagi, karena demokrasi kita masih muda, dan yang muda itu kan lebih fragile, ya kita harus jaga sama-sama biar kalaupun rapuh nggak sampai hancur gitu. Rapuh nggak apa-apa, tapi we're going there, we're getting there. Jadi kita harus sama-sama jagain demokrasi, walaupun demokrasi bukan tujuan, demokrasi adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap peduli sama keadaan politik, walaupun tidak tahu terminologi teknis sampai tahu semuanya secara detail, tapi paling tidak kalau dengan
kita lebih melek, kita lebih menyuarakan keresahan-keresahan terutama yang berefek langsung ke kita, itu juga bagian dari kontribusi kita juga mencintai negara ini sih. Iya, gitu ya. gitu. Jadi kalau ada yang nanya apa yang kamu berikan untuk negara ini, ya banyak. Pajak, satu. Dua, ya satu tadi peduli dan tetap mengikuti voting juga, kita pemilu, itu juga bagian kontribusi kita terhadap negara. Jadi ya udah deh, jangan takut sama buzzer gitu kan. Tetap lakukan aktivisme dengan porsinya gitu kan. Jadi ada teman-teman yang punya privilege porsi lebih banyak, nggak punya tanggungan apa-apa, silakan. Tapi kalau ada yang bisanya akademisi, lanjut. Mbak Sofi penyambung lidah rakyat, lanjut gitu Mbak. Ini juga makasih loh. Meskipun gitu. Dihantam juga nih sama netizen pasti, gitu ya. Pasti. Jadi ya kita lawan lagi Mbak. Gitu. Intinya jangan takut bersuara. Jangan takut bersuara, tapi tahu dulu duduk perkaranya. Nah, orang-orang yang punya privilege tadi, ayo kita lebih itu tadi bantuin edukasi lah. Karena kita udah tahu mungkin teman-teman di Indonesia ada keterbatasan informasi atau mungkin ya banyak lah, mungkin malas juga ya, malas baca. Ya udah oke, kita rangkum karena lebih senengnya dalam bentuk visual, reels atau apa ya. Ini teman-teman kita yang punya privilege ini nih Mbak, sama teman-teman yang lain ya, kita bantu teman-teman untuk paham. Gitu. Terakhir nih, optimis nggak tentang kondisi politik di Indonesia ke depan? Masih optimis, masih optimis. Harus ya? Harus optimis. Kalau masih ada anak-anak muda, terutama yang nggak harus muda-muda juga, kita kan nggak muda-muda banget Mbak. Tapi kalau yang masih generasi ini, kita masih mau berusaha untuk membuat Indonesia lebih baik sih. Aku sih masih optimis ya, Indonesia bisa lebih baik ke depan. Amin. Amin. Gitu. Oke, thank you nih Raisa ya, udah belajar bareng aku, bareng teman-teman juga yang nonton. Thank you juga buat teman-teman for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Bye-bye.